Meski banyak sekali varian kuliner asing yang menetap di Indonesia, tetapi perburuan boga rasa pertama saya mengingatkan food lover akan kuliner nenek moyang kita. Saya mendatangi Sumber Asli, restoran keluarga yang masih menyuguhkan kuliner tradisional Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, semua perwakilannya ada di sini. Tapi saya tak akan icip semua. Jajanan pasar dan kuliner khas Jawa Tengah menjadi pilihan saya. Ini carang gesing, ini dia. Ini enak banget ya, tidak terlalu manis tapi pas banget, pisangnya masih berasa banget dominan. Rotinya juga aromanya tuh sedap ya, karena bungkus pakai daun ya. Ini enak, epol tenanan ini. Mumtaz. Nah ini dia, ini bongko. Ini makanan tradisional Tempo dulu. Ini dia. Oh wow, ini keren ini bongko. Kenapa? Dia pakainya kacang merah ya, kacang tolo gini ya. Sensasi gurih saat mengecap bongko ini didapat dari kelapa parut sebagai isiannya. Dibungkus dengan daun pisang, membuat aroma yang keluar dari komposisi bahan bongko terkumpul menjadi satu. Ini pakai nasi enaknya nih. Ada-ada aja. Tapi ini serius pakai nasi enak. Karena mirip boto ya. Oke, kita geser ke mento ya. Mento ini ada cabenya. Ini di bagian dalamnya. Ini sebenarnya dibungkus pakai kulit lumpia, terus dikukus gitu ya. Agak unik ya karena pakai ayam di dalamnya, tapi enak banget ini. Pengen tahu bagaimana membuat mento? Juru masak Sumber Asli mau kasih bocorannya nih. Langkah awal, membuat kulit. Dibutuhkan tepung terigu, telur, santan, sedikit garam, dan air secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Cetak kulit menggunakan teflon hingga matang dan tidak lengket. Langkah selanjutnya, membuat isian. Tumis bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Masukkan ayam dan jamur cincang, serta daun salam. Dan juga kuah santan yang terbuat dari santan, sedikit garam, sedikit tepung beras, rebus hingga mendidih. Saatnya membungkus. Kulit diberi isian, kemudian masukkan pada pincuk daun pisang. Tuang kuah santan dan bubuhi cabai di atasnya. Bungkus dan kukus hingga matang. Cakep banget ini. Ini nggak ada yang nggak enak nih, enak semua. Lanjut saya mencicipi mutiara dengan cita rasa legitnya dan wedang tomat, yakni perajangan tomat dengan tambahan gula, kemudian disiram air panas. Nah, kalau si sambal tumpang ini udah dapatnya lebih gurih ya. Terus karena memang sebenarnya ada penggunaan tempe, jadi yang bikin pengaruh dia berubah rasa jadi enak atau malah standar, dia itu dari penggunaan tempenya. Jadi tempenya ada yang difermentasi sedemikian rupa. Sebagian nyebut kalau nasi sambal tumpang ini mereka menyebutnya menggunakan tempe bosok, tapi sebenarnya bukan, itu nyebut sebutan aja karena itu memang fermentasinya memang agak dilewatin dikit, ada yang dilewatin, ada yang sampai pada warna tertentu gitu baru dipakai. Itu dia yang bikin dia istimewa. Cakep. Mumtaz. Sumber Asli muncul untuk menyediakan makanan tradisional agar generasi milenial dapat merasakan kuliner Tempo dulu. Memiliki 4 lantai, luas dan instagramable, cocok untuk anak muda. Dan seluruh masakan di sini dibuat tanpa MSG, tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, serta menggunakan minyak kelapa untuk menggorengnya. Oke, kita geser ke krengsengan. Nah, krengsengan ini sebenarnya dia itu kan olahan daging dioseng tapi pakai petis ya. Cakep. Ini krengsengan istimewa banget.
dagingnya empuk banget. Kalau untuk aroma petisnya memang agak tipis karena dioseng gitu ya. Jadi ini kalau bener bilang pakai nasi putih aja, dia doang, nggak usah pakai yang lain. Cakep. Krengsengan banyak ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di daerah asalnya menggunakan daging kambing dan jeroannya sebagai bahan utama. Meski di sini memakai daging sapi, tetapi tak mengurangi kelezatan cita rasa krengsengan ini. Tak lengkap jika tidak ditambahkan telur asin. Telur asin biasanya disajikan di meja tanpa dipesan. Berapa yang dimakan, itu yang dibayar. Serasa di warung makan Jawa Tengahan ya food lover. Kuliner tradisional memang memiliki tempat tersendiri di hati. Tapi pengaruh pendatang tak dipungkiri perlahan mulai disukai.